Satu tahun tuh ya gitu. Ada ngomongnya di grup angkatan. Ada dia. Nanti cuma begini Pak. Ada beberapa. Ya sedikit mama.
Kenapa kita? Di mana? Oh.
Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kabar baik. Ya. Iya, sehat ini semuanya? Alhamdulillah. Oh ya, mantap host kita. Aduh, sudah banyak yang bergabung ini. Iya, Bu Adli, alhamdulillah. Iya, Bu Heni, Bu Nining, Pak Yowas. oh begitu. Pas jam 2:30 orang mulai nih. Ya, sudah nih. Suruh buka aja Pak Iwas. Kalau sudah siap semuanya. Baru berapa orang kita? Ibu Halia belum masuk. Ibu Halia belum masuk. Iya, Bu Halia dengan Ibu Nova. Oh, Bu Halia dengan Bu Nova. Coba cubit-cubit dulu orang le. Dikuletok-kuletok dulu orang. Saya pakai sarung, saya tidak kelihatan di situ toh. Tidak. Ukuran pas foto, Abah. Iya. Ukuran pas Bukan foto. foto yang kelihatan Oh, katanya. bagus lah. Iya. Yes. Kita sebenarnya mau pakai gamis, tapi saya bilang tak usah Jo. Nanti besok juga baru resmi-resmian. Iya, itulah.
Adrianus ada. Belum. Belum ada Pak Adrianus. Fayos ada. Aman, belum. Aman. YL yang ada. Iya. Soalnya lagi open ini, jadi nggak bisa dikasih lihat penampakan. Bulan puasa. Aduh, sebagai tanda toleransi walaupun yang tidak berpuasa kan harus mengikuti protokol yang berpuasa. Ya, Gitu. selamat sore Abah, saya sudah ada karena saya yang buka room. Pak Adri. Yang emergency pedagogi ada fotonya Abah saya itu. Tapi Ibu Heni ada. saya sudah pindahkan host ke Ibu Sukma dan Pak Farid Ya. sebagai bola presenter. Jadi silakan dimulai. Saya hanya mendengarkan, duduk baik manis. Oh, mendengarkan. Oh iya. Ibu Sukma Ibu Heni ada. Sudah. Iya. So boleh berkali dimulai. Pak Ibu Sukma buka dulu, baru Pak Yoas iya. Karena Ibu Halia tidak ada ini, belum bergabung. Ya, maksudnya yang intinya kan di sini nanti akan saya sampaikan beberapa hal terkait dengan agenda kita, terkait dengan persiapan Vicon kita besok. Ya, suruh Pak Yowas dulu. Iya, Pak Yowas dulu antar. Ayo dulu. Ya, saya buka sudah Abah. Boleh kita mulai sudah ya? Ada host, silakan sama host dulu. Ya. Host, silakan host. Ya, kepada Ibu Sukma silakan untuk dimulai. Terima kasih Pak Yowas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru-guru yang ada di seluruh Indonesia. Pada Vicon kita kali ini kita akan mendapatkan pencerahan terkait apa itu judulnya? Terkait dukungan psikososial bagi guru, orang tua, dan anak di masa pandemi COVID-19 yang pada hari ini Alhamdulillah akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Pengurus Pusat IGI Bapak Muhammad Ramli Rahim, yang akan saya bacakan biodata beliau yang pada hari ini kesempatan untuk membuka Vicon kita. Beliau lahir di Maros tanggal 23 Mei tahun 1978 dan mengampu tugas sebagai Ketua Umum di periode 2016 sampai 2021 lewat pemilihan secara aklamasi pada Kongres 2 IGI yang berlangsung pada 30 Januari 2016 di Kota Makassar. Sebelum menjadi Ketua Umum IGI, beliau adalah Ketua IGI Wilayah Sulawesi Selatan. Selain itu, Bapak Muhammad Ramli Rahim yang akrab disapa dengan Pak MRR adalah sebagai guru SMK Kehutanan Media Nusantara di Makassar dan juga adalah Presiden Direktur Ranukot Gugus Perusahaan bergerak di bidang pendidikan, real estate, distribusi, dan pertambangan. Dalam aktivitasnya, beliau telah banyak memperoleh penghargaan, antara lain tokoh penggerak pembangunan dari harian Berita Kota Makassar, tokoh pemuda inspiratif dari majalah Makassar Terkini,
Ini adalah penghargaan dari Gubernur Sulawesi Selatan terkait usaha dan prestasi beliau dalam meningkatkan kompetensi guru di Indonesia. Kemudian speaker kita yaitu Bapak Wares MPD. Beliau adalah Ketua Umum Emergensi Pedagogi UI. Lahir di Parigi tanggal 22 Agustus tahun 1990 dan sekarang menjabat sebagai Menpora Olimpiade PMP Sulawesi Selatan. Pengalaman beliau mengikuti pelatihan ada banyak sekali, sudah ada sebanyak 23 kali yang tercatat di biodata beliau. Kemudian pengalaman menjadi pelatih sebanyak 52 kali, baik di Sulawesi Tengah maupun di seluruh Indonesia. Pengalaman beliau ke luar negeri bersama tim emergensi pedagogi ke benua Eropa. Speaker kita yang kedua yaitu Ibu Heni Fredrika MD, lahir di Malang tanggal 29 Januari tahun 1967 dan saat ini beliau sebagai guru di SMA Negeri Model Palu. Pendidikan beliau adalah strata 2 di Inggris, jurusan EASOL, Teaching English Speaker of Foreign Language. Kursus atau pelatihan yang sudah pernah diikuti baik di dalam maupun di luar negeri tercatat sebanyak sudah 34 kali. Pengalaman menjadi pelatih, menjadi instruktur, fasilitator 21 kali baik di daerah Sulawesi Tengah maupun Indonesia. Kunjungan ke luar negeri sudah sebanyak 10 kali di data beliau. Dan terakhir adalah kunjungan ke Jerman bersama tim emergensi pedagogi. Kemudian speaker kita yang ketiga adalah Ibu Hendrika Muda SPSI MM Blok, lahir di Ambon tanggal 24 November tahun 1991. Dan saat ini beliau bekerja di Lembaga Penjagaan Mutu Pendidikan Sulawesi Tengah sebagai peraris tata laksana. Sebentar, barangkali mikrofon yang lain mohon dimatikan. Mikrofon yang lain selain Ibu Sukma, mikrofon yang lain mohon dimatikan. Bala Keselamatan Palu dari tahun 2001 sampai sekarang. Pengalaman organisasi profesi dari tahun 2010 sampai tahun 2020 sebanyak 5 kali. Kemudian seminar tim seleksi dan pendampingan catat sebanyak 23 kali hingga saat ini. Dan pengalaman asesmen beliau sebanyak 13 kali di seluruh Indonesia. Pelatihan profesional yang pernah diikuti baik dalam dan luar negeri sudah sebanyak 4 kali. Demikianlah biodata singkat dari Ketua Umum IGI Indonesia dan speaker kita pada hari ini. Dan saya serahkan kepada moderator untuk memulai kegiatan. Silakan Ibu Halia. Terima kasih, Bu. Siapa yang ganti Bu Halia sementara? Pak Yowas. Pak Yowas sebagai Pak Ramli. Pak Yowas. Harusnya Ibu Halia yang persilakan Pak Yowas. Belum ada beliau. Oh iya, sudah bergabung Bu. Iya, coba dulu suara. Iya. Iya, terima kasih Ibu Sukma atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi sudah banyak dijelaskan, disampaikan kepada dari Ibu Sukma tentang siapa speaker-speaker kita hari ini yang luar biasa dengan kemampuan mereka yang dan pengalaman yang sudah sangat sangat matang dalam bidang mediasi pedagogik ini. Pada kesempatan ini saya akan mengarahkan pembicaraan kita, walaupun mungkin sebelumnya itu ada sedikit pembicaraan dari Bayu, ya saya. Halo. Halo. Ya. Ya, selamat sore. Gimana, Pak? Jadi yang tidak bagus. Iya, ini Pak, saya Halo. Di konsulting. Ini ada tadi teman kasih nomornya Bapak, katanya mau ini take over. Ya, begini. Saya sementara rapat daring sekarang. Jangan saya hubungi kembali lagi dulu ya. Iya, nanti saya persiapkan lagi ya. Iya, iya. Yuk, assalamualaikum. Halo. 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 Minta maaf saya baru gabung tadi ini, jadi saya kurang minta maaf dulu, saya mau tanya dulu. Ini Pak Yowas dalam hal ini menggantikan Pak Ramli. Pak Ramli. Ya, Pak Ramli dalam hal ini, ya dia dalam Vicon ini dia apa yang akan dilakukan? Iya. Bukan. Nanti Pak Yowas menyampaikan tentang agenda kegiatan kita pada hari pada saat rapat ini saja, apa semua agendanya, itu saja. Oh, kalau seperti itu berarti sebenarnya masih host yang serahkan, begitu. Saya, karena kan saya kalau moderator saya kan hanya pada saat sudah Vikonnya untuk speakernya. Kayaknya seperti itu kalau karena kan moderator itu kan mengatur jalannya perbincangan ini. Nah, kalau dalam hal ini Pak Ramli itu membuka kegiatan ini mungkin lebih cocok kalau dari Ibu Sukma yang mempersilahkan, kemudian nanti kembali ke Ibu Sukma baru diserahkan ke saya untuk memulai kegiatannya, begitu barangkali. Iya, ini kan kita sifatnya geladi Bulia. Ya. Sekalian latihan kan, karena ini kan pengalaman pertama kita kan. Pada event nasional ini, jadi kita seakan-akan prosedurnya itu seperti prosedur bahwa sudah sementara terlaksana, walaupun poin-poinnya yang akan kita sampaikan nanti belum terkait dengan poin yang akan kita sampaikan pada saat besok gitu. Iya, maksud saya Pak, maksudnya mekanismenya kan gini kan, kita poin-poinnya kan tergantung di dalamnya juga kan ada mekanisme kerja kita nanti, bagaimana itu. Maksud saya kan Ibu Sukma di sini kan hostnya, pembawa acara kan, kita katakan host pembawa acara. Jadi mungkin pembawa acara dalam ini kan dia serahkan dulu ke Pak Ramli untuk membuka. Itu bagaimana? Bagaimana Pak Adri? Iya, oke, baik. Jadi host yang membuka sebuah webinar, kemudian Ibu Sukma sebagai host sekarang ini dan juga untuk besok akan membuka webinar besok, memperkenalkan Pak Ketum Pak Muhammad Ramli Rahim, kemudian memperkenalkan para pemateri, 3 pemateri, kemudian memperkenalkan juga Ibu sendiri sebagai host dan memperkenalkan moderator. Selanjutnya sudah Ibu sebagai host memperkenalkan, mempersilakan Pak Ketum Pak Ramli untuk membawakan sambutan. Sesudah beliau selesai makan sambutan, Ibu tentu mengucapkan terima kasih. Selanjutnya diserahkan kepada moderator untuk moderator mulai membacakan apa yang seharusnya dilakukan oleh moderator, dan moderator akan menyerahkan kembali kepada mengalihkan kepada pemateri untuk memulai pemaparan sampai selesai. Demikian, terima kasih. Kalau pembacaan biodatanya tadi Pak Adri, kepanjangan atau bagaimana Pak? Sudah boleh. No problem, tidak terlalu sudah boleh. Saja, Pak, ya. Oke. Oh ya, saya ulangi lagi kalau begitu.
Ya. Jadi nanti saya diserahkan Ibu kalau sudah selesai Pak Ramli. Iya. Ya. Iya. Iya. Iya, nanti baru diserahkan ke saya. Nanti saya yang mengatur pembicaraan, jadi menyerahkan ke speaker-speakernya. Pokoknya saya mengatur pembicaraan, setelah itu baru saya kembalikan lagi ke Ibu untuk menutup. Ya. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita bersama-sama mendengarkan pengarahan dari Ketua Umum IGI Indonesia, Bapak Muhammad Ramli Rahim, yang akan memberikan pengarahan sekaligus membuka PIKON ini. Kepada Bapak Muhammad Ramli Rahim, saya persilakan. Ayo Mas. Ya. Jangan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhayo, salam kebajikan. Pertama-tama, kalau pada saat ini kita dapat bertemu di room meeting ini untuk kita sama-sama berdiskusi tentang suatu materi yang sangat penting di dalam masa kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Saya selaku Ketua IGI Pusat menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh panitia emergensi pedagogik yang telah berusaha dengan segala upaya mengusahakan terlaksananya kegiatan ini dengan baik. Tentu ke depan berharap ya, halo, Ya, tentu kedengaran Pak. ya, Kedengaran Pak, kedengaran. ya, tentu, kita berharap ke depan wadah ini ataupun lembaga ini bisa lebih banyak lagi berbuat kepada kegiatan-kegiatan yang bermakna untuk kemajuan anak-anak didik kita. Saya mendengar dari berbagai informasi, baik itu di medsos maupun mendengar dari telepon teman-teman di Palu tentang kegiatan emergensi pedagogik ini, dan pada dasarnya saya sangat salut ada wadah ini yang diinisiasi dari teman-teman di Palu, dan berharap kiranya wadah ini bisa lebih lagi berkarya dan teman-teman dari seluruh penjuru Indonesia bahkan dunia kita bisa bergabung di lembaga ini untuk sama-sama kita sharing melalui online seperti begini, dan dalam pada kegiatan-kegiatan tertentu berharap juga teman-teman bisa bergabung di dalam kegiatan-kegiatan psikososial ataupun aktivitas-aktivitas bermakna yang lain. Dan sekali lagi, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat kita berdiskusi, berseminar pada kegiatan siang hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Muhammad Ramli Rahim yang telah membuka kegiatan ini dan resmi. Kemudian saya jelaskan kepada peserta bahwa di PIKON kita ini ada yang berperan sebagai panelis dan ada yang sebagai attendees. Dan saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian sebelum kita memulai PIKON ini untuk mematikan audionya agar tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan ini. Dan sebelum saya serahkan kepada moderator, saya perkenalkan dulu beliau adalah Ibu Halia SPD MAK, Guru SMA Negeri 5 Palu, dan saya sendiri Sukma Walia sebagai host adalah fungsional di LPMP Sulawesi Tengah. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Halia. Silakan Bu Halia. Ya, terima kasih Ibu Sukma yang selaku host pada hari ini. Terima kasih kesempatannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pada kesempatan ini, alhamdulillah kita bertemu lagi. Sebelum saya mulai, saya menyapa dulu. Apa kabar Bapak, Ibu guru dan seluruh peserta FIKUN yang hadir pada hari ini. Selamat berjumpa dari Emergensi Pedagogik di sini. Sudah siap untuk berbagi hal yang bisa mereka bagi. Pada kesempatan ini kita akan ditemani 3 speaker hebat dari Emergensi Pedagogik. Tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Sukma selaku host pada hari ini. Bagaimana sepak terjang mereka di dalam dunia emergensi pedagogik ini sudah sangat banyak. Sekali lagi di sini kita punya speaker 3 orang, yaitu Pak Farid Bahweres selaku Ketua Umum Emergensi Pedagogik sekaligus sebagai pimpinan dari 3 speaker hari ini. Kemudian Ibu Heni Frederika, beliau berdua ini dan Pak Farid ini sudah ke luar negeri kemarin menimba ilmu dan berbagi bersama orang-orang hebat di sana di Jerman ya. Kemudian kita juga ada punya speaker di sini, ada seorang psikolog yaitu Ibu Nova. Ini saya belum catat baik namanya, minta maaf karena saya baru. Pada kesempatan ini saya akan membagi 3 sesi. Karena waktu kita kurang lebih 1 jam, maka saya akan membagi waktunya yaitu menjadi 3 sesi. Sesi pertama itu adalah pemaparan dari para speaker. Nanti berbagi waktu yaitu sekitar berapa jam ini bisa kira-kira Pak Farid? 1 jam full. 1 jam untuk pemaparan. Untuk speaker ya, pemaparan. Iya. Ini sudah dibagi 3 ya, 3 orang? Iya, sudah dibagi 3 ceritanya gitu. Iya. Iya. Ini sesuai dengan kapasitas paparannya ceritanya gitu. Kalau saya lebih kepada peran orang tua kepada anak-anak di masa belajar di rumah, pada saat belajar di rumah di masa pandemi. Jadi itu yang paparan saya. Lalu dia akan dilanjutkan oleh Ibu Nova terkait dengan dukungan psikososial kepada guru. Lalu yang berikutnya adalah Ibu Heni terkait dengan praktik-praktik baik yang dapat dilakukan ketika anak-anak belajar di rumah. Seperti itu. Jadi ada 3. Yang pertama terkait dengan orang tua, yang kedua terkait dengan guru, dukungan psikososial kepada guru, dan yang ketiga adalah praktek-praktek baik yang akan disampaikan oleh Ibu Heni. Ya, oke, baik. Nanti saya mengatur jadwalnya Pak Ed berdasarkan materinya yang diberikan nanti. Jadi saya akan membagi untuk pemaparan itu 1 jam akan terbagi pada Pak Farid akan membawa materi tentang ini bla 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 bla. Ya. Banyak. Kemudian Ibu Nova selaku psikolog hari ini yaitu materinya tentang ini bla 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 bla. Nah, kemudian Ibu Heni Frederika juga nanti kita akan bagi. Kemudian sesi berikutnya yang kedua adalah sesi tanya jawab dan yang ketiga adalah kesimpulan. Baik, untuk mempersingkat waktu saya langsung memberikan kesempatan kepada speaker pertama untuk melakukan pemaparan materi tentang bla bla bla. Saya berikan waktu sekian menit. Ya, silakan. Mau dibaca Pak? Ya, bukankah sebelum diberikan kepada para speaker, bukankah dibacakan dulu narasinya untuk secara umum? Boleh. Ya, itu maksudnya paling kurang menginformasi kepada audiens partisipan terkait dengan apa yang akan kita lakukan, paparan kita. Jadi awal itu Pak ya, sebelum saya membagi sesi. Iya. Iya, narasi sebelum membagi sesi nanti saya catat Pak ya. Iya. Sebelum membagi sesi, karena biasanya kan narasi itu dibaca sama hostnya, tapi kan kemarin, tapi ini sudah tidak apa-apa. Iya.
berbagi Ini kan tugas lah Iya, iya, iya. host terkait dengan memperkenalkan namanya. Iya, nanti saya. Ya. Oke, baik. Nanti saya mencatat, karena saya belum mencatat ini Pak, minta maaf. Tapi saya sudah mulai mencatat. Sini narasi sebelum sesi. Apalagi Pak ya yang bisa saya tambahkan ini. Narasi sebelum sesi. Kemudian saya tidak perlu memperkenal lagi Pak ya. Saya seperti tadi langsung saja, karena saya langsung membagi ini. Perkenalan singkat saja tentang sebenarnya yang perlu ini Pak, sedikit gambaran kegiatan Pak EP masa COVID, ada enggak ini? Mungkin disampaikan saja secara umumnya, karena kita terus terang nanti hari ini baru kita besok itu baru kita mulai Vicon. Tetapi aktivitas terkait dengan menginformasikan, berbagi dengan teman-teman, berbagi di grup-grup yang kita anggap mitra itu kita sudah lakukan sebenarnya. Walaupun secara ekstern kita belum melakukan, apalagi sekarang kan masa social distancing untuk kita face to face, physical distancing tidak mungkinlah kita lakukan. Jadi melalui media online ini di situ kita sudah menginformasikan di masa pandemi. Iya, yang ini juga Pak, supaya saya tidak terlalu repot dalam Ibu Abah. Iya. Halo. Iya. Iya. Ibu Halia. Iya, silakan Pak. Silakan Bu, silakan. Sorry, saya Nova. Iya. Tadi ada trouble, jadi video saya ada gangguan. Jadi gini, nah kalau misalnya untuk kita mau istilahnya tentang COVID, kenapa sampai butuh dukungan psikososial, nanti saya jelaskan dari awal. Iya, saya hanya minta gambaran saja Bu. Iya, oke, nanti tuh Bu ya. Nanti Bu. Iya, jadi kenapa sampai kita butuh dukungan sosial, psikososial untuk guru, untuk orang tua dan juga anak, itu kan pasti ada latar belakangnya. Nah, belakangnya pasti dengan adanya COVID-19 ini. Iya, nanti di materi saya nanti ada pengantar untuk itu. Iya, saya hanya menanyakan Bu, apakah selama masa COVID ini ada kegiatannya gitu. Kalau mengenai pemaparannya itu kan itu nanti tugas Ibu itu. Oh iya, saya enggak mau. Iya. Jadi kan saya di sini kan sebagai moderator itu kan tugasnya hanya mengatur jalannya pembicaraan dan memperkenalkan bagaimana emergensi ini secara umum gitu saja. Ini kan sebenarnya salah satu tambahan itu adalah terkait dengan kegiatan yang kita laksanakan pada pandemi COVID-19 ini. Nah, jadi mungkin bisa disampaikan secara mungkin 1, 2, 3 kalimat terkait dengan apa yang kita lakukan, dan itu sangat diperlukan supaya terinformasi juga sama teman-teman partisipan dengan apa yang sudah kita lakukan. Seperti ini sangat penting. Tadi sudah disampaikan sama Ibu Sukma terkait dengan backgroundnya kita, terkait dengan pengalaman kita. Jadi ini lebih khusus Ibu Halia untuk menyampaikan apa yang sudah kita lakukan pada saat pandemi COVID-19 ini. Lalu nanti Ibu Nova juga akan menyampaikan secara khusus terkait dengan apa yang menjadi kajian dalam paparannya. Ya, halo, boleh izin? Iya, silakan. Begini barangkali. Begini, ketika tadi host sudah memberi kesempatan kepada moderator, sebelum moderator mempersilakan pemateri itu menyampaikan materinya, kita atur saja bahwa moderator di dalam pembukaan itu katakanlah 5 menit saja. Nah, di dalam 5 menit itu pertama perkenalan, lalu menyampaikan materi itu saja. Jadi untuk itu makanya saran saya ketiga pemateri itu materinya ke moderator, sehingga sedikit moderator bisa nanti improvisasi
dalam 5 menit itu apa yang dia misalnya materi pertama yaitu Pak Farid, materinya tentang ini yaitu bagaimana begini-begini. Yang kedua adalah Ibu Nova, materinya tentang ini yaitu begini-begini. Jadi kita beri waktu 5 menit saja untuk kita tidak pembukaan itu daripada moderator itu. Nah, setelah dia pembukaan itu baru dia silakan. Oke, menyingkat waktu kita persilakan kepada pemateri pertama saja. Kita serahkan saja ke moderator untuk improvisasinya itu. Iya, itulah makanya Pak. Makanya nih Pak Yowas, saya butuh beberapa informasi. Kalau terkait masalah nama dan lain-lain itu kan nanti. Jadi saya maksudnya tadi itu kan jelas untuk memperkenalkan itu. Saya paling memperkenalkan saja Pak Farid, namanya Pak Farid, kemudian kapasitas singkat terkait sudah. Kalau saya ini kan sudah sedikit menjurus ke EP-nya. Kalau Ibu Sukma ini kan dia sudah masih meluas. Maka ketika sudah masuk di saya itu sudah mulai menjurus. Sehingga saya butuh beberapa informasi. Tadi kan ada saran dari Bapak ini kan Pak Farid narasi sebelum masuk sesi. Oke, baik, saya sudah mencatat. Kemudian yang perlu saya juga menyampaikan, kan saya harus minta sedikit gambaran tentang apa yang kegiatan EP yang dilakukan, apa kegiatan EP selama pandemik ini, apakah ada atau tidak. Kalau umpama tidak ada, ini adalah awal, maka di sini saya akan menggambarkan bagaimana fungsi akan memberikan sedikit gambaran bahwa Vicon ini sangat penting sehingga nanti akan disambut sama Ibu Nova berjelas bagaimana bagaimana pentingnya kegiatan Vicon ini di masa pandemi ini. Nanti itu tugasnya Ibu Nova selaku psikolog pada Vicon ini. Nah, selanjutnya kan saya hanya berbagi-bagi itu saja. Tugas saya sebenarnya terlalu repot. Saya hanya membagi-bagi, kemudian ditanya jawab itu saya hanya sedikit harus sedikit banyak mengambil kesimpulan setiap pertanyaan yang berbelit-belit dari teman kan, dari peserta, baru saya serahkan. Itu kan hanya itu saja. Kemudian melihat-lihat siapa yang bertanya dan lain-lain. Selanjutnya tidak terlalu banyak. Saya sibuknya hanya di situ, hanya di depan. Di depan ini kan harus ada gambaran jelas sehingga orang-orang nanti itu punya daya tarik, punya semangat atau keinginan untuk mengikuti pembicaraan yang lebih jauh. Mungkin seperti itu saja. Tapi ya seperti yang Pak Yowas bilang tadi itu, maka saya butuh informasi itu. Kalau umpamanya memang ada, ya saya akan menyampaikan bahwa sudah melakukan ini. Kalau umpamanya tidak ada, saya hanya akan memberikan gambaran bahwa bagaimana pentingnya ini, karena di sini sudah ada psikolog, orang yang mengerti tentang itu, paling kan memperkenalkan Ibu Nova gitu. Nanti yang selanjutnya Ibu Nova punya tugas itu. Mungkin seperti itu Pak Yowas. Iya, betul. Halo, Bu Halia. Iya. Ya, jadi sebenarnya kalaupun ada kegiatan IP yang sudah dilaksanakan, itu nanti itu yang akan memberitahu itu host, yang akan menyampaikan itu host. Moderator tuh hanya memandu Vicon yang dengan pembicara, dengan narasumber yang 3 orang itu. Prosesnya seperti apa itu nanti tugas dari moderator. Kemudian masing-masing itu akan diberikan berapa lama waktunya? Ini tadi sudah Pak, makanya saya bilang ini kan yang penting saya sudah tahu ada 1 jam. Nanti kan saya minta secara pribadi ke Bapak dan Pak Farid butuh berapa jam dengan materinya itu. Nanti kan saya minta materinya apa, berapa waktu kira-kira yang bisa. Jadi nanti sudah saya bagi. 15 menit. Kayaknya Pak Farid tadi mintanya 1 jam untuk 3 orang. 1 jam 3 orang. Iya, tergantung materinya siapa yang banyak. 20 ya, oh ya. Jadi pokoknya 3 orang itu 1 jam. Iya, nanti diatur toh. Iya, oke. Berarti kurang lebih 1 orang itu 20 menit. Anggap saja gitu. Tergantung kapasitas materinya. Materi ya, makanya saya bilang nanti makanya minta materinya nanti kira-kira berapa jam, berapa waktu yang bisa digunakan nanti dibagi. Kalau saya begini Pak Farid, kita tidak bisa bilang memang tergantung kapasitas materi, tetapi paling tidak ada alokasi waktu yang pasti. Jadi kalau saya 20, kalau ternyata cuma 15 menit yang terpakai, berarti kan masih ada sisa. Iya. Ya, jadi tetap dialokasikan tiap-tiap fasilitator itu 20-20 menit.
supaya kita bisa tahu oh, sekian waktu kita akan gunakan. Kalaupun nanti misalnya tidak sampai 20 menit, berarti masih bisa dimanfaatkan. Karena kalau tergantung nanti takutnya pembicara pertama misalnya sudah bicara sekian lama, pembicara yang ketiga, aduh waktunya tinggal 10 menit, sementara ada begitu banyak hal yang masih mau disampaikan. Jadi tetap kita harus alokasikan tiap narasumber atau fasilitator itu, Pak. Ya, jadi maksud Itu benar Pak, 20 menit ya. Iya, kurang lebih 20 menit. Iya. Iya. Oke. 20 menit, 60 berarti tidak bisa 20 menit itu Pak, karena ada 1 jam itu kalau kita berbagi kan saya mau langsung lempar lagi berarti ada kosong. 1 jam itu untuk pemaparan atau Iya. Kan ini kan untuk pemaparan? Pemaparan? Waktu Vicon berapa jam ini waktunya? Ya. Di undangan itu jam berapa sampai jam berapa? Berapa jam? 3 jam. Oh 3 jam, mau boleh tuh. 2 jam. Banyak itu. 2 atau 3? 2 jam setengah. Sebenarnya kita kan berharapnya ini banyak pertanyaan yang bisa kita kan kalau banyak pertanyaan kan lebih baik. Jadi nanti saling mengisi. Bisa ditambahkan. 2 jam. Iya, saya berharapnya seperti ini. Iya, waktunya 2 jam, jam 13 sampai jam 15. Oke, 1 jam pemaparan. Ibu Sukma sudah ambil berapa jam di depan. Itu kan terhitung semua. Jadi saya nanti paling hanya melihat sisa yang diserahkan Ibu Sukma ke saya. Jangan lupa nanti Ketua IGI juga di situ, termasuk kan di dalamnya itu. Ya, betul. Begini saya membantu. Jadi gini Pak Farid, kita harus atur rundown-nya seperti apa. Jadi gini, di sini kan undangannya pukul 13.00 sampai 15.00 WIB. Berarti jam 2 Indonesia Tengah. Nah, kita harus sepakati ketika menunggu partisipan yang masuk, jam berapa kita harus mulai. Iya. Itu butuh 10 menit untuk menunggu, atau pas jam 2 kita sudah mulai. Nah, itu juga harus kita tetapkan. Baik, saya Kalau Pak kita Farid. masih mau menunggu Pak Farid. partisipan yang masuk, berarti kita kasih waktu paling tidak 10 menit. Jam 14.10 kita sudah mulai pembukaan oleh host ya. Pembukaan oleh host, kemudian pembukaan oleh ketua sambutan atau apapun namanya dari ketua umum. Itu sudah kita kira-kira butuh waktu berapa lama? 2 Iya, menit cukupkah? Atau iya. harus 10 menit lagi? Kemudian Perpindahan dari host ke moderator. Moderator memperkenalkan setiap fasilitator itu berapa lama. Kemudian masuk fasilitator pemaparan. Nah, itu dari jam berapa sampai jam berapa. Jadi kita sudah punya rundown seperti itu. baru jangan lupa harus dipertimbangkan bahwa jam 3 itu mendekati asar. Iya, jangan lupa bahwa jam 3 itu sudah mendekati asar. Orang sudah mulai agak sibuk. Jadi kalau saya saran untuk sementara jam 2 kita sudah buka. Jadi kita masuk jam 1 lewat. Jam 1 kurang 10 menit. Usahakan teman-teman yang untuk di Kota Palu, teman-teman di emergensi pedagogi itu untuk bisa bekerja sama masuk sebelum jam 2. Ya, Paling tidak sebelum sambil kita menunggu orang lain di dalam itu sudah ada, kita bisa sudah membuka sedikit dari jadi kita kasih boleh jam 2 lewat 5 itu sudah host sudah mulai karena kita tidak bisa mengharapkan jam setelah jam 3 itu molor, karena yang harus kita ingat itu adalah waktu menjelang asar. Nah, berarti begini Bu Alia, jam 2.15 itu sudah mulai pemaparan. Iya. Kalau bisa seperti itu, kalau jam 2.15 kita sudah mulai. Kalau umpamanya saya ini Bu tawaran toh, kalau umpamanya para speaker berbesar hati,
Saya nanti melihat waktu yang tersisa setelah setelah diserahkan ke host dari host ke saya, itu kan saya sudah akan melihat jam di situ. Jadi kalau umpamanya nantinya di pemaparan itu kita harus singkat saja. Bagaimana? 15 menit satu orang. 15 menit saja oke, bisa. Iya. Ya. Itu kan kita sudah punya waktu, kita sudah kelebihan 15 menit berarti. Nah, waktu ditanya jawab itu, Vicon itu Bapak Ibu, kalau umpamanya tidak terjadi interaksi kan tidak baik. Nah, paling tidak teman-teman yang di Kota Palu ini yang terlibat di EG itu coba menyiapkan pertanyaan. Iya, pertanyaan apakah hanya dalam bentuk pernyataan atau apa saja, tidak masalah. Paling tidak ada. Jangan diam saja, karena kalau kita menunggu orang dari luar. Tapi kalau punya orang dari luar bertanya, no problem. Alhamdulillah. Tinggal nanti kita melihat waktu. Jadi nanti tolong diperhatikan, biasanya saya itu chat secara pribadi orang-orang yang saya ingin chat, jadinya saya akan mengingatkan waktu biasanya di room chat pribadi. Jadi tolong selalu dilihat-lihat itu. Ya. Oke. Bisa saya bertanya sedikit? Halo? Ya, halo Pak. Ibu Tia, apakah ketika kita nanti pemaparan kita langsung menjelaskan pointer-pointer kita atau kita paparkan secara keseluruhan sampai 15 menit itu nanti ada waktu untuk bertanya seperti itu? Pemaparan saya kan nanti ada sesi bertanya kan ada nanti. Berarti tidak perlu dijelaskan dulu ya berarti? Dijelaskan Pak. Jelaskan maksudnya? Maksudnya kan nanti semua poinnya adalah bagaimana mencuci tangan, ya? Apakah saya perlu detailkan tentang mencuci tangan, bla 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 bla, atau nanti menunggu sesi tanya jawab seperti itu? Bapak saja yang mengatur yang mana yang rasa pentingnya di situ, karena kan waktunya nanti ke Bapak. Iya. Tetap ada pemaparan, Abah. Tetap ada pemaparan dari kita, tetapi mungkin karena kita bisa atur apa yang harus kita jelaskan, apa yang tidak perlu begitu. Jadi waktu yang dialokasikan itu cukup. Ya. Gitu. Oke. Abah. Vicon akan dimulai jam 12 jam 2 siang. Jam 14 tepat biasanya. Dan room Webex event PSMK akan dibuka jam 13.30. Jam 13.30 setengah 2 akan dibuka. Ada setengah jam bagi panitia masuk dan menyesuaikan apa yang perlu disesuaikan. Jam 2 tepat siang dimulai. Kalau 2.15 terlambat, banyak waktu terbuang. Terima kasih. Kita Indonesia Tengah Pak. Indonesia Tengah maksudnya jam 2 itu jam 2 Indonesia Tengah, karena undangan jam 1 jam 13 itu Indonesia Barat. Iya begitu Bu. Jam 13 Indonesia Barat, jam 14 jam 2 di sini. Maksudnya Pak Adri itu kita manfaatkan setengah jam sebelum mulai. Itu maksudnya Pak Adri. Kalau kita memulai di jam 2:15 katanya itu terlalu banyak waktu yang kita buang. Nah, bukan mulai. Jadi gini, tetap nah kalau kita mau mulai lebih awal itu nanti tidak sesuai dengan undangan kita, karena undangan itu pukul 13 atau jam 2 ya. Iya. 1 atau jam 2. Nah, itu kita tidak konsekuen. Nanti kalau ada yang sama sudah mulai. Nah, jadi tetap kita untuk teman-teman yang EP kita bisa sampaikan kalau mereka masuk itu paling tidak 10 menit sebelum jam 2 itu sudah masuk. Ya, jam 2:05 sudah mulai. Paling lambat itu jam 2:15 itu sudah pemaparan, begitu. Sampai pemaparan itu sampai jam 5 maksimal itu sudah harus selesai. Maksudnya Pak Adit, ini kita yang panitia, pemateri, speaker yang terlibat di sini kita buka room jam 1:30, begitu maksudnya? Iya, biasanya. Iya, kalau buka room iya boleh, silakan. 1:30.
Biasanya room dibuka sudah setengah jam sebelum acara resmi dimulai. Jadi maksudnya Ibu Nova jam 2.15 itu pemaparan. 15 di awal itu digunakan untuk pembukaan. Itu maksudnya Ibu Nova. Kalau jam 2:05 masih boleh, tapi kalau jam 2:15 terlambat. Ada waktu terbuang. 15 pemaparan. 15 itu sudah pemaparan. Jadi jam 2-nya itu mulai host buka sampai dengan pembukaan Pak Ramli. 15 menit itu kita gunakan untuk pembukaan. Itu maksudnya Ibu Nova ini. Boleh lah, kalau begitu boleh ya. Iya, jadi jam 2.15 ini saya sudah masuk di sesi, sudah masuk di ranah saya. Itu sudah maksudnya 2.15 ini itu sudah kelola waktu yang harus saya kelola. Begitu Bu Nova kan maksudnya? Iya. Iya. Berarti menurut Ibu Nova jam 2.15 sudah mulai speaker ya, sudah mulai pemaparan. Itu sudah pas itu. Pembukaan di 15 menit ke depan, 15 menit sesudah jam 2. Saya paling kalau di depan itu improvisasi yang dimaksud Pak Yo, saya paling banyak di saya kasih ke Pak speaker. Nah, cuma saya butuh beberapa informasi tadi. Ya. Ini materinya apa? Siapa yang share screen? Apa? Materinya apa? Siapa yang share? Dari admin mungkin kekuatan saya belum memahami itu, terus terang saya masih blank untuk melakukan itu. Apakah tidak dari admin saja atau dari mana? Oh, berarti saya aja. Ibu Sukma sebagai host. Ibu Sukma sebagai host yang share. Presentasinya apa? Oh iya. Bu Nova mau share sendiri atau? Ya, karena biasa kadang-kadang kita kalau oleh host itu kita sudah berpindah slide, host masih next bilang itu kayaknya mengganggu kalau saya seperti itu. Saya sih karena biasa host misalnya kita sudah berpindah ke slide berikut, host ada di situ sementara kita sudah mau pindah ke slide yang berikut, hanya kita next bilang gitu kan. Nanti saya dijelaskan itu slide itu. Jadi gini Ibu Sukma, nanti saya tetap ada pemaparan yang saya kasih ke Bu Sukma juga tetap ada. Bagusnya Abah belajar, minta maaf. Bagusnya Abah belajar saja sersip sekarang, tetapi itu tetap dijaga, host menjaga kemungkinan. Tetapi sebenarnya saya tidak saran ke host, saya lebih ke orang lain di luar host, supaya host itu fokus dengan mic orang yang ribut itu. Oh begitu? Enggak ribut kalau di event, di Webex event enggak ribut orang. Enggak. Iya. Bilang next kayak Bu Nova bilang. Belajar saja Abah, kalau umpamanya memang tidak bisa tetap ada yang apa namanya itu istilahnya Pak Adri? Yang backup. Iya backup, iya. Jadi Pak mungkin Pak kita backup. Kalau umpamanya Abah tidak siap pada besok, langsung Pak Adri backup. Karena kalau host yang nanti host yang tidak punya waktu untuk cek orang-orang yang ribut karena kan host yang punya kendali itu mengontrol mic orang. Iya betul. Kalau bisa kalau macam host harus ada orang ketiga lah. Yang penting jangan selingkuh. Om Ad bisa share materi ini hanya yang pegang Bu Sukma. Atau begini, kita coba saja dulu. Materi saya belum selesai semua, tapi saya coba share materi yang lain untuk latihan saja. Supaya kita lihat bahwa itu bisa atau tidak. Coba share screen ya. Kebetulan memang boleh ada sama Bu Nova ini. Sebelum Ibu Nova memulai, halo. Ya. Saya nanti dikirimi di WA boleh Pak ya? Dia punya
materi. Iya, materinya. Boleh. Iya, boleh Ya. nanti supaya saya. Ya, sambil Ibu Nova mempersiapkan, saya akan menyampaikan beberapa hal juga terkait dengan agenda kita ya. Ibu Nova sudah oke, saya stop. Karena di samping kita latihan hari ini ada beberapa agenda yang ingin saya sampaikan terkait. Di sana Ibu Hamia. Apa Pak? Halo. Halo. Bisa disampaikan apa yang terkait dengan agenda kita 3 poin saja. Untuk sekarang ini? Iya. Di samping Ibu Nova kan sementara mempersiapkan sekarang. Iya, bahkan kita cuma latihan. Ini tadi kan tidak jadi latihannya lagi karena pada dasarnya belum. Iya. Sampaikan dulu nah. Iya. Iya. Bisa? Iya bisa. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang saya hormati teman-teman saya, pengurus daripada emergensi pedagogi maupun teman-teman yang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan kita ke depan. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa ini kita sudah bagaimana tentang persiapan untuk besok kita sementara berjalan sekarang dan itu merupakan agenda sebenarnya. Yang saya ingin sampaikan ada kegiatan yang kedua yaitu tentang roadshow kita ke panti asuhan anak yatim piatu dan Ibu Apianita sudah menerima budget, sudah menerima dana dari teman-teman. Nanti Ibu Apianita sudah mencatat semua berapa budget yang masuk itu, dan nantinya kita gunakan untuk membeli makanan, mempersiapkan makanan untuk kita bagikan kepada anak yatim piatu kepada di sasaran-sasaran yang sudah kita tetapkan. Tadi saya sudah sempat berbicara dengan Ibu Adui, coba dicek di mana panti asuhan yang akan kita tuju, yang akan kita berbagi makanan tersebut. Berapapun dana yang kita peroleh dari itu kita akan bagikan. Kalau sekiranya dana yang kita peroleh hanya 100.000, kita bagikan untuk kita belikan makanan kepada untuk kegiatan. Jadi itu agenda kita setelah kegiatan ini, dan insya Allah seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Andwi, kalau macam bisa kita laksanakan di hari Senin minggu depan. Jadi mungkin dan kita akan sama-sama untuk turun roadshow untuk membagikan makanan itu, bisa juga sekalian kita buka bersama dengan anak-anak yatim piatu tersebut. Ya. Jadi itu saja. Lalu yang berikutnya terkait dengan kegiatan ini sangat bermakna untuk kita semuanya, karena di sini nanti kita akan belajar, apalagi sesuai dengan program daripada Kemdikbud, kegiatan seperti ini akan berlangsung sampai akhir tahun. Sampai ada. Sangat sayang ketika teman-teman yang selama ini memang kita sudah terkenal terkait dengan praktek-praktek baik dalam emergensi PKW. Tetapi kita juga harus mengetahui tentang substansinya. Jadi bukan hanya kita ketika turun itu hanya mengetahui tentang titik-titik, lalu di sana senang, di sini senang. Kita harus mengetahui substansinya. Jika teman-teman itu memiliki wawasan yang terkait dengan ini seperti itu. Dan program-program kita sudah pasca pandemi ini sudah banyak yang masuk dari STC, dari YPI, dari WFI sendiri, dari Kemensos sudah masuk semua sama saya. Cuma menunggu saja kapan masa pemberlakuan darurat bencana pandemi ini. Nah, yang kita masuk itu adalah terkait dengan dukungan psikososial pada saat pasca bencana non alam ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Bu Nova. Dan ini menjadi perhatian kita semuanya agar kita lebih bekerja secara baik. Tugas kemanusiaan yang sudah dipercayakan kepada kita oleh dunia, dipercayakan kepada kita oleh Indonesia, dan dipercayakan kepada kita untuk daerah kita. Dan untuk teman-teman, selamat beraktivitas.
di masa stay di rumah ini. Jadi kita harus sabar, insya Allah badai ini segera berlalu. Silakan Bu Nova. Ya, Bu Nova katanya mau share skrip materi. oh, sabar. Coba dulu ya, tapi bukan materi yang mau ditampilkan. Nggak apa-apa, yang penting belajar share. Share ya. Iya. Pertama masalahnya Klik. Bisa toh Ibu Nova bisa. Kalau mau gitu berarti dipindah dulu ke Ibu Nova anunya, presenter tuh. Mana Ibu Iya. Novanya? Sabar, bisa saya ada klik. Iya. Ibu Nova yang mana nih? PPMP Sulawesi Tengah. PPMP, sorry saya belum sempat ganti, langsung masuk. Mana tadi munculnya? Ya. Yang ada tanda ujung panah itu. Grab the ball to make another person. Ibu Nova yang ada tanda ujung panah. Silakan diklik itu. Iya. Share content. Share screen. Sabar ya, harusnya ini sudah disiapkan. Contoh saja misalnya. Sebentar, masih loading. Kita putar-putar. OTW dia jauh ya, OTW ini. Nah, sudah muncul? Iya sudah, boleh. salam. Boleh ya? Iya. Ya, boleh. Nanti Ibu Nova kalau berpindah itu kasih jeda sedikit karena biasanya lebih lambat pergerakannya. Jadi kasih jeda saja nanti kalau pindah slide. Ya. Ya. Hasil gejala. Belikan dulu masker deh, nggak pakai masker. Ini ya cucu itu. Oke lah. Bisa. Boleh bisa. Bu Sukma, untuk tutup saya klik yang mana? Stop screen. Screen di atas baru stop. Ada muncul di paling atas itu. Kursornya taruh ke atas baru nanti ada muncul screen. Di sebelah mana munculnya? Di atas. Ibu Nova, Ibu Ya. teman-teman yang kita di emergency room itu, jadi kita latihan. Karena ini pengalaman pertama kita jadi kita harus latihan. Terusnya juga ada partisipan dan audiensi kita seluruh Indonesia, bahkan ada yang mendaftar dari Malaysia. Jadi kita harus belajar pada saat itu. Oh, ini. Close. Masih.
Sudah. Ini surprise-nya. Ada sedikit ini. Tapi tidak cuma ini saja. Cieni. Atau cowok itu Cieni. Tapi masih bisa tidak, iya. Kalau itu berapa dia? Kemudian itu, halo. Kemudian itu, kemarin itu waktu banyak yang tidak. Iya. Iya, karena hari Rabu bisa. Sekalian dikasih. Baru dia bilang sama saya kayak gitu. Cieni lagi. Cieni latihan share screen. Cieni. Ada apa? Halo. Orang yang Mbak Wilis aja dulu. Oke. Jadi pertanyaan kembali. Apakah selama masa COVID ini EP sudah pernah melakukan aktivitas? Saya bisa menjawab. Iya jawab Pak, karena saya mau bikin catatanku. Selama ini kita belum melakukan aktivitas secara khusus. Tetapi ketika menginformasikan tentang pandemi COVID-19 itu melalui beberapa grup kita sampaikan ke grup guru dan grup-grup yang ada di grup-grup yang ada di yang menjadi mitranya kita katanya gitu. Ya. Gitu. Secara khusus kita belum buat kegiatan ini. Tetapi kita ini yang pertama. Iya, nah ini yang pertama kita lakukan dan kita juga sudah terlibat di terkait dengan kita juga sudah terlibat di emergensi pedagogi internasional. Di sini kita mendapatkan informasi terkait dengan itu secara internasional. Nah, begitupun dengan dengan lembaga-lembaga lain yang sudah menginformasikan kepada kita, dan saya dengan Ibu Heni dan beberapa orang teman termasuk Ibu Nova kemarin kita sama-sama juga dengan HIMSI, kita sudah mendapatkan informasi terkait dengan itu. Yang melaksanakan secara langsung, kita belum melaksanakannya seperti itu. Oke. Apa mau latihan materi? Oke. Ya Pak, halo. Silakan Pak Yowas. Ya, Abah dengan Ibu Heni sudah bisa share materi. Coba DP. Coba latihan apa? Nah, latihan. Ya, masuk dari mana itu? Masuk dari mana? Tunggu, saya kasih pindah dulu bola dunianya. Bola dunia mana bola dunia? Saya nanti saya kasih pindah. Nanti dipindahkan. Bola dunia. Siapa itu gendong cucu? Ada lo Miki sekali juga kasih DP cucu. Sudah Pak. Yang mana bola dunianya itu? Sudah, tidak usah Abah cari. Abah langsung konsentrasi. Iya, Abah konsentrasi materi saja. Materi saja Abah. Sudah saya kasih pindah. Cari gambar. Share konten. Ya, share konten. Share konten. Masalahnya Abah mau cari di mana itu share konten itu disampaikan. Tunggu dulu saya ambil dulu materinya saya lihat dulu materinya. Di mana materinya itu? Aduh, setuangan anak sayang. Di mana tuh? Mana kesana? Materinya. Apa? Nael. Tidak. Abah, di sebelah video itu gambar video. Apa? Ada di tengah-tengah itu, di sebelah video gambar video dengan orang itu ada
tanda panah ke atas. Bagaimana mau share materi? Bisa yang ketiga dari kiri, Abah. Iya, Ketiga dari yang ada kiri. panah ke atas Tanda itu. panah ke atas. Dia ide. Klik saja di dalam lingkaran itu, nanti ada muncul tulisan share konten. Sebelum cari materinya, share konten dulu. Bagaimana? Apa yang ada dengan ini kamu ya? Ya, tunggu. Gede dulu. Wah, punya nyata itu. Wah, Bagaimana physical distancing bisa ketemu langsung, belajar langsung. oh. Apa tadi kamu pegang? Ya, sudah. Semuanya. Sudah duduk. Semuanya. Seperti dia. Seperti dia. Terima kasih. Saya masuk ke sini tadi, apa tadi ribut didengar orang lain. Ya, nggak boleh balik. Nggak boleh berpalat. Bisa dialih. Tapi kalau dari depannya rapat. Masih di depan nggak rapat. Rapat. Waduh, lihat tadi.
Ini dia mau. Oh, diterima. Masih belajar. Nggak apa-apa. Mana boleh bisa gede. Sambil menunggu Abah. Ya sudah sedikit lagi sudah. Nanti Ibu Nova saya mengingatkan jangan lupa nanti di share ke saya anunya itu. Iya. Kemudian yang saya mau tanya lagi, ini Vkonnya ini hanya khusus untuk tenaga pendidik atau kita butuh anak-anak juga di dalam? Guru kayaknya Bu Alia. Guru saja ya? Guru dengan orang tua kalau ada yang mau bergabung. Ya, guru kan bisa berfungsi sebagai orang tua juga kan. Kemudian ini kan tadi registrasi Pak tuh. Ada registrasi. Registrasi nanti kita sertifikat. Halo, gitu ya? Halo. Yusuf mana? Ya. Jadi kan ada registrasi tuh. Kayaknya langsung saja. Ada registrasi saya lihat di aplikasi itu orang untuk daftar registrasi awal untuk dapatkan sertifikat tuh. Sementara di jalan. Iya, Ibu Sukma. Saya cari dulu. Tidak mungkin ada toh. Kalau ada maksud saya, kita nanti harus mencocokkan itu yang sudah registrasi dan yang isi absen. Karena kadang-kadang orang tidak isi absen. Iya. Yang registrasi tidak masuk di room. Maksud saya. Sudah soalnya tadi nanti. Sudah ada, sudah. Jago sudah, boleh lah. Sudah ada. Tidak dalam pendampingan belajar di rumah masa pandemi. Mantap, sudah muncul. Jago sudah mau bikin. Oke. Lalu kita nanti ada lagu di terakhir. Oh, terakhir. Berarti Misalnya apa saya lihat ada lagu. nanti lagunya apa? Halo. Oke. Halo Abang. Iya. Kan ada lagu apa bilang? Iya ada lagu. Nah, lagu itu mau dijawakan masih dalam. Ya, ini lagunya saya kasih. Atau sebelum disimpulkan? Atau pada saat disimpulkan baru menyanyi? Nah, ini. Kemarin bagus itu menyanyi dulu. Kemarin bagus itu menyanyi dulu baru. Menyanyi 5 menit. Masa lihat lagunya itu? Masalah pilih. Nah, sudah nanti saya lengkapi lagi. Nanti kita lengkapi lagunya itu masuk di mana? Apakah sesudah pemaparan atau gimana? Bagus. Kemarin. Iya. Yang lagu kemarin itu kan menyanyi dulu apa ya? Iya, kalau macam kemarin kan menyanyi dulu, tapi ini kan setelah selesai pemaparan ada lagu Keluarga Cemara. Ya, itu ada yang keluarga. Ya mana lah yang jangan lama. Hah? Bagus juga itu menyanyi dulu untuk memperlihatkan identitas kita. Memang seperti itu ceria di awal. Berarti boleh diputar ya? Ya, cuma maksudnya sebelum saya kasih pemaparan. Nah, sudah Abah ambil toh sebelum kita ke pemaparan kita menyanyi dulu. Tapi waktunya jangan diulang-ulang lagunya, satu saja. Satu kali saja. Tapi berarti kita pakai lagi waktu itu. Yang penting dia hanya berapa bisa diatur waktunya itu. Nanti di sesi tanya jawab bisa dipotong di situ, nanti diatur bisa sih sebenarnya.
Iya. Oke lah. Iya. Maksudnya itu saran saja. Maksudnya itu hanya Menurut saya. teman-teman perlu ini atau gimana? Tergantung teman-teman juga kalau macam melihat teman tidak efisien, kan nanti tidak ada itu. Cuma kemarin itu kan tidak bunyi suaranya. Apa? Tidak bunyi lagunya. Waktu menyanyi kemarin itu tidak keluar suaranya. Oh itu. Iya. Begitu kayaknya kemarin. Jadi kita lama tak putar-putar, hanya menyanyi Oh sendiri. begitu. Ya kalau macam tidak efisien, kan nanti kita keluarkan saja, nggak usah ada lagu itu. Kan? Tapi coba bagus itu Abah, karena menurut saya identitas EP itu kan selalu ceria, bagaimana menghilangkan orang punya stres. Oh iya. Nah, ya ini. Diatur saya nanti pada saat besok lah yang kita pastikan seperti apa. Sekarang Abah dites lagunya, bukan besok. Besok itu sudah, kalau memang ini hari tidak bisa, kita hilangkan. Soalnya kan hari ini kita tidak bisa tes seperti kemarin mau waktu pertama masuk itu lama sekali, itu kan habis waktu di situ. Oh begitu. Sedangkan saya moderator, saya sudah mengatur bagaimana yang lain. Tahu saja barangkali ya, karena lagunya sekarang belum ada just siap di sini, masih di Android itu lagu. Coba lah. Apa? Bukannya di anu sudah ditaruh? Di paparan itu ada. Di paparan ada, tapi ini. Coba di paparan terakhir apa? Biasanya tidak keluar suaranya Padri. Siapa tahu Padri. Coba saja coba. Coba dari itu dulu, dari situ dulu, karena di sini belum tersimpan di sini. Terus. Iya belum tersimpan di ini. Saya ambil di data di ini. Yang ada itu masih yang di Android, belum masuk di komputer. Pakai Android saya nah. Oh, coba. Coba Ibu Nova itu, coba Ibu Nova tes lagu dari situ, Pak Ibu Nova ada suara enggak? Coba, Abah tutup dulu baru saya share. Kael. Nggak usah, Ibu Nova ambil saja itu anu. Langsung saja. Iya, Ibu Nova ambil saja itu bola dunia. Hilang sendiri itu, otomatis. Saya yang kasih pindah. Ibu, oh ya boleh. Coba Ibu Nova tes dulu lagu, bisa enggak? Sekeluar enggak suaranya? Apa kemarin Abah itu enggak keluar suaranya? Cuma Pak Adri kemarin ya di anu sama Pak Adri kemarin itu di backup sama Pak Adri. Udah ini. Hah? Mana lagu itu? Sudah. Oke sudah, silakan di lagunya di share. Lagu Ibu Nova bukan ya? Kalau misalnya yang PPT yang sudah sempat saya share itu. Sudah pada keluar ini, izin keluar. Masih apa ini? Close dulu Abah. Stop share screen. Tunggu saya matikan dulu. Sudah azan. Aduh, gimana dia ya? Abah saya cek sholat dulu ya. Iya. Nanti saja. Itu saya coba putar lagu dulu, didengar atau tidak, baru nanti kalau umpamanya bisa muncul baru kita serupa teman-teman yang dari itu menyanyikan bareng. Kalau umpamanya tidak ya tidak usah. Gimana saya tahu materinya apa ya? Kayaknya masih di WA. Tunggu. Lagunya di awal di depan ini. Di terakhir, di terakhir.
Di Kalau terakhir presentasi. di terakhir mungkin nanti kalau ambil kesimpulan, Pak ya. Abah, halo Abah. Ya. Begini, Iya. pada saat kita klik share content, aduh kenapa ribut sekali ini. Pada saat kita klik share content, di atas kotak yang banyak gambar segi 4, itu ada share content, di bawahnya ada optimize for text and images. Diklik itu muncul optimize for motion and video. Jadi kalau mau share lagu dan video, kita klik dulu optimize for motion and video, baru kita mainkan videonya. Begitu. Dites dulu Pak Adri supaya dimengerti, biar Ibu Nova yang share kalau umpamanya agak sulit. Ibu Nova itu instruksi dari Pak Adri. Halo Ibu Nova. Iya. Coba dites yang Pak Adri sampaikan itu, Bu. Karena untuk share video. Saya cari dulu. Video sebenarnya dulu. Biar bukan video itu sebenarnya dulu supaya mau tes suaranya muncul enggak? Iya. Tunggu. Instruksinya Pak Adri itu. Saya tinggal dulu ya. Saya sholat dulu. Ya, Ibu Nova cari yang optimize for motion and video. Diklik itu baru dimainkan videonya atau lagunya. Ada. Di sudut kiri atas itu ada tertulis Iya. share content. Di bawahnya ada optimize for text images. Diklik itu ada tanda panah ke bawah, optimize for video and motion. Klik itu baru dimainkan lagunya. Bentar. Tapi kan mau dipilih ini dulu Pak, videonya. Iya, disiapkan dulu videonya. Ya. Iya. Ini kalau dia tidak mau. Abangnya tadi sudah keluar. Sudah. Masih ada di sini ini. Nah itu. Sabar. Kalau tidak bisa nanti Abah saja yang menyanyi. Aduh. Tidak enak ya lebih musik. Ini materinya Abah masih terlihat ini. Abah, Ya, tunggu. Nah, stop sharing Abah. masih ini dia. Ininya apa masih terlihat.
Kasih ke atas kursornya Abah, nanti ada muncul itu Stop share. Ya. Oh, tak putar-putar ini. Jaringan sto ya. Putar-putar saya lihat anunya. Halo? Ini yang kelihatan siapa? Oh, Bu Nova sudah ini yang kelihatan ini. Ya, Bu Nova sudah. Ya, ini sudah mau. Media unavailable, artinya media tidak ada. Ya,
Tidak bisa jalan, Bunda, Pak? Media unavailable, artinya media tidak tersedia, Abah. Jawabannya tidak kelihatan, Bunda, Pak. Tidak kelihatan gambarnya. Buat tapi gue cuma tiga. Aduh. Bisa. Si Henning juga tidak bisa masuk. Harus latihan cari medali juga. Keluar suara. Karena sudah keluar suara ya.